Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Adi Purnomo dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 35. Di sini saya akan menganalisis tentang lari jarak pendek. Apa sih lari jarak pendek itu? Lari jarak pendek atau sprint adalah aktivitas olahraga lari cepat pada jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter, serta 100 yard atau sekitar 91 meter, 220 yard atau sekitar 201 meter, dan 440 yard atau sekitar 402 meter. Sarana dan prasarana yang digunakan pada atletik lari jarak pendek ialah itu ada lintasan, start block, pistol start, tiang finish, kursi finish, stopwatch, dan kamera. Lalu ada teknik-teknik dalam lari jarak pendek. Yang pertama itu adalah teknik start. Teknik start ini pertama itu kalau jika ada pemberitahuan aba-aba bersedia, yang dilakukan adalah satu, segera berada dalam posisi jongkok dengan mengambil posisi teknik start jongkok yang kamu sukai. Yang kedua, tangan lurus ke bawah dan menyentuh tanah, kemudian atur jarak antara tangan kanan dan tangan kiri selebar bahu. Ketiga, jari-jari pada kedua tangan wajib dibentuk menyerupai huruf V yang terbalik, namun usahakan jarak antara jari tidak terlalu rapat. Keempat, condongkan bahu kamu sedikit ke depan. Kelima, arahkan seluruh pandangan kamu pula ke depan, lurus. Lalu yang keenam, kaki diletakkan menghadap garis start. Kemudian aba-aba siap. Pertama, panggul diangkat ke atas melebihi tinggi bahu dengan kaki sedikit diluruskan dan ambil nafas dalam-dalam sehingga terlihat badan lebih condong ke depan. Kedua, angkat panggul kamu ke atas hingga melebihi tinggi bahu dengan kaki sedikit diluruskan. Ketiga, ambil nafas dalam-dalam dengan tetap menjaga arah pandangan kamu ke depan. Keempat, meski telah berada di dalam posisi siap, tetap pastikan kondisi leher dan kepala kamu sedang dalam keadaan yang rileks. Dan yang kelima, kedua lengan masih dalam keadaan yang tetap sama seperti pada posisi bersedia tadi, namun dengan beban yang lebih. Lalu aba-aba yang terakhir itu adalah mulai atau iya. Yang pertama, lengan kiri diayunkan ke depan, sedangkan lengan tangan kanan diayunkan ke belakang, atau sebaliknya tergantung posisi start jongkok yang kamu ambil. Kedua, kaki kiri melakukan tolakan dengan kuat, sementara kaki kanan mulai dilangkahkan dengan cepat atau sebaliknya. Ketiga, tumpukan berat badan kamu ke depan. Dan yang keempat, perlebar dan percepat langkah kaki kamu dalam 6-9 langkah awal untuk menstabilkan posisi tubuh sebelum melakukan sprint yang sekencang-kencangnya. Lalu teknik yang kedua ada teknik saat berlari. Pertama, selalu posisikan tubuh kamu condong ke depan dengan kaki menolak sekuat tenaga. Hal ini sebaliknya dilakukan agar kamu memperoleh posisi lari yang nyaman serta tidak menguras banyak energi. Kedua, jika memungkinkan, langkahkanlah kaki kamu selebar mungkin saat berlari. Ketiga, selain itu, jangan lupa untuk selalu menggerakkan kedua tangan kamu ke arah dagu. Hindari menggerakkannya ke arah bawah. Keempat, gerakanlah kedua kaki kamu secepat mungkin. Cobalah mencapai batas maksimal kecepatan lari kamu. Dan yang kelima, meski sedang berlari, jagalah tubuh kamu untuk tetap rileks agar terhindar dari cedera. Lalu teknik yang terakhir adalah teknik saat masuk garis finish. Pertama, tetaplah berlari tanpa mengubah sikap. Cara ini adalah cara yang paling mudah untuk dipraktekkan mengingat kamu tidak perlu melakukan apa-apa selain hanya berlari sampai menyentuh garis finish. Kedua, teknik yang kedua adalah dengan memiringkan badan kamu sedikit sehingga ada bahu kamu yang tampak mencapai garis finish terlebih dahulu. Ketika kamu sudah dekat dengan garis finish, kamu bisa menggunakan teknik memiringkan badan ini untuk mempercepat kamu menyentuh garis finish sekalipun hanya sepersekian sedetik. Tiga, teknik yang ketiga adalah dengan sedikit menjatuhkan tubuh kamu ke depan di saat akan mencapai garis finish. Umumnya para pelari profesional menggunakan teknik ini ketika mendekati garis finish. Meski begitu, untuk bisa melakukan teknik ini dengan baik, disarankan kamu agar memperbanyak latihan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, teknik yang keempat adalah dengan memandukan antara teknik yang kedua dengan teknik yang ketiga. Teknik ini jauh lebih sulit untuk dilakukan karena harus benar-benar memperhatikan keseimbangan tubuh dengan baik. Lalu
latihan fisik apa yang ada dalam lari jarak pendek? Yang pertama itu jogging, gunanya mengembangkan otot kaki. Yang kedua itu ada lompat-lompatan, gunanya memperkuat otot kaki juga. Yang ketiga adalah lari sprint, gunanya melatih kecepatan. Keempat, naik turun tangga, gunanya memperkuat otot dan melatih kecepatan kaki. Dan yang terakhir itu berenang, melatih kecepatan kaki juga. Lalu yang terakhir itu adalah tugas juri dan panitia dalam perlombaan lari jarak pendek. Yang pertama adalah pengawas lintasan. Tugasnya adalah mengawasi lintasan yang akan digunakan untuk perlombaan. Yang kedua itu ada pengawas lomba. Tugasnya mengawasi saat jalannya perlombaan pada lintasan yang digunakan. Ketiga, juri hakim, bertugas sebagai penengah atau pemutus keputusan terhadap pelanggaran yang terjadi saat jalannya perlombaan. Keempat, juri waktu, bertugas mencatat waktu hasil dari pelari yang telah memasuki finish lomba lari. Yang kelima, juri foto, tugasnya mendokumentasikan gambar-gambar jalannya perlombaan dan pelari yang akan melewati garis finish sebagai bukti dari hasil perlombaan. Dan yang terakhir itu adalah juri kedatangan. Tugasnya petugas yang mencatat kedatangan pelari yang pertama. Biasanya posisi ini terdiri dari beberapa orang yang masing-masing dipertanggungjawabkan untuk mencatat kedatangan salah satu pelari. Berikut adalah penjelasan tentang analisis saya tentang atletik lari jarak pendek. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kata-kata saya yang salah. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.